Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 13 yang akan membahas mengenai masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I. Nah, kami beranggotakan 2 orang, yaitu Naila Andia Aulia dan Naira Aduliani. Oke, pertama-tama aku mau nanya dulu nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih apa yang menjadi faktor atau penyebab dari runtuhnya Bani Umayyah I? Nah, penasaran kan? Tentunya kami bakal membahas banyak sekali hal dalam video ini. Jadi, mari simak video pembahasan dari kami. Oke, di video kali ini kami akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ialah faktor penyebab lemahnya, yang kedua faktor pemicu pemberontakan, dan yang ketiga ialah proses runtuhnya. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan selanjutnya mengenai faktor lemahnya Bani Umayyah I. Nah teman-teman, kelemahan atau lemahnya Bani Umayyah I itu sudah terjadi pada masa kekhalifahan ke-9, yaitu masa kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik. Nah, Yazid bin Abdul Malik ini dianggap tidak dapat pemerintahan Bani Umayyah dengan baik dan juga tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang terjadi pada masa itu. Tidak seperti kedua kakaknya yang bernama Walid dan juga Sulaiman gitu. Nah, puncak dari atau bisa dibilang awal dari lemahnya Bani Umayyah I, kekuasaan Bani Umayyah I itu karena adanya pengangkatan 2 khalifah sekaligus dalam satu periode pemerintahan, yaitu anak dari Walid yang bernama Yazid bin Walid, khalifah ke-12, dan Ibrahim bin Walid, khalifah ke-13. Nah, karena adanya 2 khalifah dalam satu pemerintahan, itu menyebabkan banyaknya konflik yang terjadi pada pemerintahan dari Bani Umayyah I. Faktor internal dari lemahnya Bani Umayyah I, yang pertama adalah sistem monarki. Nah, sistem monarki ini menjadi penyebab utama dari runtuhnya atau lemahnya Bani Umayyah I yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 670 Masehi. Jadi mereka melakukan pergantian kekhalifahan atau pergantian kepemimpinan itu bukan berdasarkan pada kemapanan, kecakapan, atau keprofesionalan dari khalifah tersebut, tetapi berdasarkan keturunan gitu. Karena adanya sistem ini melahirkan khalifah-khalifah yang bobrok, yang tidak dapat memerintah dengan baik, yang tidak memiliki kecakapan dalam pemerintahan, dan juga tidak dapat mengembangkan si pemerintahan tersebut. Nah, sistem pergantian khalifah berdasarkan keturunan ini menjadi tradisi Arab yang menekankan pada senioritas. Karena adanya ketidakjelasan sistem pergantian khalifah itu menyebabkan adanya persaingan tidak sehat gitu antara keluarga istana. Kemudian dalam memerintah itu juga tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat Bani Umayyah I. Kemudian yang kedua, adanya perilaku amoral dari para khalifah dan juga para pembesar Umayyah yang tidak disukai oleh masyarakat. Nah, kedua faktor internal ini, perilaku amoral dan juga sistem monarki, itu yang menyebabkan pengaruh runtuhnya atau hancurnya dari Bani Umayyah I. Oke, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternalnya ini yaitu munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Bani Abbasiyah, kemudian Bani Fatimiyah yang ada di Mesir, kemudian Bani Tohiriyah yang ada di Maroko, kerajaan-kerajaan Nasrani, dan juga kekuatan-kekuatan baru gitu yang menentang pemerintahan Bani Umayyah I di Andalusia. Nah, hal tersebut menyebabkan Bani Umayyah tergeser dan akhirnya runtuh. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor terjadinya pemberontakan. Yang pertama ialah perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan ini menjadi faktor dominan gitu. Hal ini terjadi karena adanya pengangkatan 2 putra mahkota dalam satu periode pemerintahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 2 putra mahkota ini ialah Yazid bin Walid dan juga Ibrahim bin Walid gitu. Nah, jadi hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan gitu, siapa yang menggantikan terlebih dahulu khalifah sebelumnya.
Nah, perebutan kekuasaan ini juga telah dilakukan oleh Muawiyah sebelum berdirinya Bani Umayyah. Jadi Muawiyah ini memiliki rasa benci atau rasa tidak suka terhadap Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu Muawiyah menyusun rencana untuk membunuh Ali dengan memerintah salah seorang dari kaum Khawarij, yaitu kaum yang sangat menentang keras Ali, untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali pun terbunuh pada waktu ia melaksanakan sholat subuh gitu. Nah, pada pemerintahan Bani Umayyah juga itu terdapat sekali banyak pemberontakan. Nah, diantaranya yaitu pemberontakan dari kelompok Syiah, yang mana Syiah itu ialah kelompok yang mendukung Ali, kemudian pemberontakan dari Abdullah bin Zubair, kemudian dari kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan juga Qadariyah. Nah, yang kedua ialah dendam. Dendam merupakan faktor yang sering terjadi memicu pemberontakan. Contohnya saja seperti Muawiyah dan juga Ali gitu. Dan Muawiyah mengetahui bahwa Ali itu terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman bin Affan, maka ia pun melakukan doktrin kepada masyarakat bahwa Ali lah yang kepala dibalik terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian ia pun melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan Ali atau merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib, karena ia tahu gitu bahwa Ali itu bukan keturunan yang sama dengan Utsman bin Affan. Maka dengan adanya perbedaan garis keturunan ini menyebabkan Muawiyah ingin merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ia pun dendam terhadap Ali bin Abi Thalib dan melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib. Salah satu caranya ialah dengan melakukan arbitrasi atau peristiwa tahkim. Kemudian yang ketiga adalah harta kekayaan yang melimpah. Karena pada saat itu umat Islam selalu memenangkan peperangan, maka dari itu yang kalah akan memberikan ghanimah gitu terhadap umat Islam. Nah, karena harta yang tersimpan di dalam Baitul Mal ini sangat banyak, hal tersebut malah menimbulkan perselisihan gitu antar umat Islam. Mereka memperebutkan harta kekayaan tersebut untuk berkuasa. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai proses runtuhnya Bani Umayyah. Yang pertama ialah sikap ketidaksenangan masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah I. Nah, teman-teman, hal ini disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar istana, dan acara ini dilakukan secara rutin. Kemudian pengangkatan dua putra mahkota dari Walid, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid, selama 1 tahun pemerintahan, membuat masyarakat bingung untuk menetapkan siapa yang menjadi khalifah pengganti bapaknya. Namun yang terjadi adalah bentrok dan pertikaian antar keluarga istana. Nah, kondisi ini menimbulkan respon buruk masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah I. Yang kedua adalah peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Nah, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I itu terjadi hampir di seluruh wilayah kekuasaannya. Nah, hal tersebut berbarengan dengan munculnya kekuatan baru, yaitu munculnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini sedang berkembang pesat dengan mendapat sambutan yang hangat gitu dari masyarakat Islam. Nah, Abu Abbas, seorang pemimpin dari Bani Abbasiyah, itu baru menguasai berbagai wilayah dari Bani Umayyah yang dibantu oleh tentara bayarannya yang bernama Abu Muslim al-Khurasani. Nah, Bani Umayyah I ini terpaksa hanya bisa bertahan di daerah Al-Azab saja gitu, di wilayah pesisir Laut Merah yang berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Kemudian pertemuan dari kedua belah pihak itu tidak bisa dielakkan, dan terjadilah pertempuran Al-Azab yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, dalam pertempuran ini Bani Umayyah mengalami kekalahan, dan akhirnya Khalifah ke-14 yang bernama Marwan bin Muhammad ini melarikan diri ke Mesir. Marwan dikejar oleh pasukan Abbasiyah, kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Kekalahan Bani Umayyah I di Al-Azab ini sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Bani Umayyah I dan sekaligus memproklamirkan berdirinya kekuasaan baru,
yaitu Bani Abbasiyah.